Selamat datang di Kata Pasti, kanal afirmasi. Dunia adalah panggung yang luas, di mana setiap individu memainkan perannya. Dalam drama hidupku, ibuku adalah pusat gravitasi, sumber kekuatanku, dan tiang penyangga jiwa. Aku, seperti banyak lainnya, sering terjebak dalam angan-angan masa depan, atau bayang-bayang masa lalu, hingga lupa untuk menghormati mereka yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih. Namun suatu hari, ketika aku menundukkan kepala dan mencium kaki ibuku, aku memahami makna terdalam dari rasa syukur dan kebijaksanaan stoik. Epictetus berkata, "Bukanlah apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kau bereaksi terhadapnya." Hidup seringkali menghadirkan hal-hal yang tidak sesuai harapan, kerumitan, pekerjaan, hubungan yang berantakan, ambisi yang tak tercapai. Namun di tengah kekacauan itu, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk merenungkan keberadaan sosok yang selalu ada, yang mendukung kita tanpa meminta balasan? Ibuku adalah contoh nyata dari kebijaksanaan alam. Dengan kesederhanaannya, ia mengajarkan kepadaku bahwa kehidupan ini bukan tentang apa yang kita ambil, tetapi apa yang kita berikan. Ketika aku mencium kakinya, aku tidak hanya menyentuh kulitnya, tetapi juga menyentuh inti dari eksistensiku. Aku teringat betapa seringnya aku mengabaikan perjuangannya. Saat tangannya yang kasar menyiapkan makanan, aku sibuk dengan pikiran tentang ambisiku sendiri. Saat matanya menatapku penuh kasih, aku justru memalingkan wajah, menganggap cinta itu sesuatu yang sudah sewajarnya ada. Tapi hari itu, aku menyadari bahwa dalam kebijaksanaan stoik, menghormati ibu adalah bentuk latihan ketahanan jiwa. Epictetus juga mengingatkan kita bahwa kehidupan ini sementara. Ingatlah, mereka yang kau cintai adalah fana. Kaki yang kini kucium suatu hari nanti akan berhenti melangkah. Mata yang menatapku dengan penuh cinta akan menutup untuk selamanya. Dalam pengakuan akan kefanaan ini, aku menemukan makna mendalam tentang keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dalam ciuman itu, aku tidak hanya memohon maaf atas semua kelalaian dan kesombonganku, tetapi juga berjanji untuk menjalani hidup yang lebih sadar, menghargai setiap momen yang tersisa bersama ibuku. Rasa hormat bukanlah sekadar tindakan, itu adalah filosofi hidup. Dengan menghormati ibuku, aku belajar untuk menghormati kehidupan itu sendiri. Kaki ibuku adalah simbol dari perjalanan panjang yang dilaluinya demi keluarganya. Mereka melangkah jauh di atas jalan yang penuh duri, melewati badai kehidupan, demi memastikan aku dapat berjalan di jalan yang lebih baik. Ciuman itu adalah pengakuan bahwa aku berdiri di atas pundaknya, bahwa apapun yang kucapai adalah berkat pengorbanannya. Sebagai seorang stoik, aku kini memahami bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pengejaran tanpa akhir, melainkan dari penerimaan dan rasa syukur. Dalam mencium kaki ibuku, aku menemukan ketenangan jiwa, sebuah pengingat bahwa cinta dan pengorbanan adalah fondasi dari keberadaan rasa hati kita. Ketika aku mencium kaki ibuku, waktu terasa berhenti. Semua hiruk-pikuk dunia di luar menghilang. Hanya ada aku, ibuku, dan kesunyian yang menyelimuti ruangan. Kesunyian itu bukanlah kekosongan, melainkan penuh dengan gema-kenangan. Suara langkahnya di pagi hari saat menyiapkan sarapan, nyanyian lembut yang menemaniku tidur, dan doa-doanya yang tak pernah putus, bahkan ketika aku tidak tahu. Namun di balik keheningan itu, aku juga mendengar suara hatiku sendiri, suara yang selama ini kuabaikan. Betapa seringnya aku bersikap angkuh, merasa hidup ini hanya tentang pencapaianku sendiri. Tetapi di hadapan ibuku, semua itu menjadi tak berarti. Karena sejatinya tanpa cintanya, aku hanyalah sosok tanpa akar. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang diberikan kehidupan kepada kita, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita memaknainya. Dalam setiap garis usia di wajah ibuku, aku melihat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam setiap tangannya yang kasar, aku merasakan keletihan yang ia tanggung demi keluarganya. Dan dalam air matanya, aku menemukan kekuatan cinta yang tak tergoyahkan. Hari itu, aku belajar bahwa mencium kaki ibuku adalah bentuk meditasi yang paling tulus. Itu adalah pengakuan atas kelemahan dan kesalahanku, serta penghormatan kepada kekuatan dan keberaniannya. Aku mencium kaki ibuku bukan hanya karena tradisi atau budaya, tetapi karena aku sadar bahwa dalam setiap ciuman itu ada rasa terima kasih yang tak mampu kuungkapkan dengan kata-kata.
Aku juga teringat pada sebuah pelajaran penting dari filsafat Stoik bahwa semua yang kita miliki bersifat sementara. Hidup ini bagaikan sungai, tulis Marcus Aurelius, yang mengalir terus tanpa henti. Kehidupan ibuku, sebagaimana kehidupanku, adalah bagian dari arus besar itu. Dan suatu hari, seperti dedaunan yang jatuh ke sungai, kami semua akan larut dalam waktu. Tetapi kesadaran akan kefanaan ini tidak membuatku takut. Sebaliknya, itu memberiku keberanian untuk mencintai ibuku dengan lebih dalam, untuk menghargai setiap momen bersamanya, seolah itu adalah yang terakhir. Karena sebagaimana Epictetus berkata, hidup yang baik tidak ditentukan oleh panjangnya, tetapi oleh bagaimana kita menggunakannya. Aku berjanji pada diriku sendiri, di hadapan Tuhan dan di hadapan ibuku, bahwa aku tidak akan lagi menyia-nyiakan cinta yang telah ia berikan. Aku akan menjadi anak yang lebih sabar, lebih perhatian dan lebih bersyukur. Dan ketika saatnya tiba bagiku untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, aku ingin ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan untukku tidak pernah sia-sia. Dalam keheningan ruangan itu, saat aku bangkit dan memandang ibuku, aku melihatnya tersenyum di antara air matanya. Itu adalah senyuman yang menyimpan segalanya, pengampunan, cinta, dan harapan. Aku menyadari bahwa tindakan sederhana, mencium kakinya, telah menciptakan ikatan yang lebih dalam di antara kami. Itu bukan hanya tentang aku dan dia, tetapi tentang kehidupan menyatu. Ketika aku berdiri, mataku tetap terpaku pada wajahnya. Garis-garis usia yang menghiasi pipinya adalah peta perjalanan hidup yang penuh perjuangan, sementara sorot matanya yang redup menyimpan cinta yang tak terhingga. Tetapi rasanya kata-kata tak pernah cukup untuk melukiskan kedalaman perasaan ini. Aku teringat kembali pada masa kecilku. Ibuku bukanlah orang yang suka berbicara panjang lebar, tetapi setiap tindakannya adalah pelajaran hidup. Aku masih ingat bagaimana ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Bagaimana ia tetap tersenyum meski lelah, dan bagaimana ia selalu mendahulukan kebutuhan anak-anaknya di atas kebutuhannya sendiri. Aku sadar sekarang bahwa di balik setiap keputusan kecilnya tersembunyi kasih yang tak terukur. Epictetus pernah berkata bahwa kita harus belajar menerima dan mencintai takdir kita. Amor fati. Ibuku adalah bagian terbesar dari takdirku, dan aku kini menyadari bahwa mencintainya sepenuh hati adalah bagian dari tugas hidupku. Hidup ini memang penuh ketidakpastian, tetapi satu hal yang pasti adalah pengorbanan dan cinta ibuku yang telah membentuk siapa aku hari ini. Aku memegang tangannya, tangan yang kasar tetapi penuh kehangatan. Aku merasakan denyut nadinya yang perlahan, tanda kehidupan yang pernah dan selalu ia persembahkan untuk keluarganya. Bu, kataku dengan suara yang hampir bergetar, maafkan aku jika selama ini aku belum menjadi anak yang bisa membahagiakanmu sepenuhnya. Tapi aku janji aku akan berusaha lebih baik untukmu dan untuk semua yang telah kau ajarkan kepadaku. Air matanya mengalir lebih deras tetapi ia tersenyum. Nak, katanya lembut, kebahagiaan ibu bukan dari apa yang kau capai. Ibu bahagia hanya karena kau ada. Kau hidup. Kau sehat. Itu sudah cukup bagi ibu. Kata-katanya menghantamku seperti badai. Betapa sederhananya kebahagiaan bagi seorang ibu, tetapi betapa sering aku melupakan itu. Aku sibuk mengejar pencapaian-pencapaian duniawi, berpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk membalas jasanya. Padahal yang ia inginkan hanyalah kehadiranku, perhatian kecilku dan rasa syukurku. Aku teringat lagi pada pelajaran Stoik, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar diri kita, tetapi dalam bagaimana kita hidup selaras dengan nilai-nilai yang benar. Dalam hal ini, cinta dan hormat kepada ibuku adalah nilai paling mendasar yang harus kupegang. Hari itu menjadi titik balik bagiku, bukan hanya tentang bagaimana aku memperlakukan ibuku, tetapi bagaimana aku memandang kehidupan secara keseluruhan. Aku mulai belajar untuk tidak lagi menganggap kasih sayang sebagai sesuatu yang biasa. Setiap detik bersama ibuku adalah hadiah, setiap nasihatnya adalah warisan, dan setiap doa yang ia panjatkan adalah kekuatan yang membimbing langkahku. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk hidup dalam harmoni dengan alam, dan bagian dari itu adalah menghargai hubungan yang membentuk diri kita. Dengan mencium kaki ibuku sudah cukup bahagia. Aku menyadari mencium kaki ibu bukan sekadar bentuk penghormatan,
Tetapi pengakuan atas cinta yang tak terhingga, pengorbanan yang tak terlihat, dan doa yang tak pernah putus. Hidup ini mungkin tak selalu memberi kesempatan untuk membalas semua jasanya. Tapi aku tahu satu hal. Selama ia masih ada, aku akan mencintai dan menghargainya dengan sepenuh hati. Karena ibu adalah akar dari keberadaanku, dan segala yang terbaik dariku bermula darinya. Sungguh bagiku pengorbanan yang sulit untuk dibahas dan dibalas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.